Saudara, lebih dari 4 bulan sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua berjalan. Ada sejumlah momen menarik sepanjang persidangan. Mulai dari kesetiaan pendukung Richard Eliezer yang mendukung di persidangan hingga mendukung lewat tagar Save Richard Eliezer. Hingga seorang fans Ferdy Sambo yang nekat menerobos ruang sidang. Tak hanya itu, sorotan juga tertuju pada terdakwa Putri Chandrawati yang dinilai kerap menangis bak artis sinetron. Selain itu, terdakwa Kuatmaruf juga kerap memunculkan tawa di ruang sidang dengan aksi dan sikap yang ia tampilkan selama persidangan. Hampir 5 bulan, sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua digelar di ruang sidang utama Profesor Seno Umar Aji, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Banyak momen yang menjadi sorotan masyarakat. Di antaranya, kehadiran pendukung Richard Eliezer yang selalu setia sejak persidangan dimulai 19 Oktober 2022. Para pendukung pun rela berdesakan di ruang sidang untuk menyaksikan dan memberi semangat Eliezer secara langsung. God bless ya, Chat ya. Semangat ya. Sini, Chat. Chat, semangat ya, Chat. Karangan bunga untuk Eliezer juga sempat memenuhi gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sementara di dunia maya, dukungan terhadap sang justice kolaborator pun tak kalah lantang. Warganet menyuarakan dukungan dengan hashtag Save Richard Eliezer. Yang juga menarik perhatian masyarakat saat Barada Eliezer bersimpu dan meminta maaf kepada orang tua mendiang Brigadir Yosua Huta Barat yang hadir sebagai saksi. Tampak Eliezer menangis usai mendatangi orang tua Yosua di kursi saksi dan ditenangkan oleh penasehat hukumnya. Suasana haru juga sempat menyelimuti ruang sidang saat Richard Eliezer membacakan nota pembelaan atau pledoi. Selain menyampaikan permohonan maaf untuk kedua orang tua dan keluarga Yosua, Eliezer juga menyampaikan surat cinta untuk tunangannya, Duce Maria Angelin Kristanto, yang akrab disapa Ling Ling. Saya juga meminta maaf kepada tunangan saya karena harus bersabar menunda rencana pernikahan kami. Walaupun sulit diucapkan, tapi saya berterima kasih atas kesabaran dan cinta kasih dan perhatian. Walaupun kamu harus menunggu, tunggulah saya menjalani proses hukum ini. Walaupun lama, saya tidak akan egois dengan memaksa kamu menunggu saya. Saya ikhlas apapun keputusanmu, karena bahagiaku juga. Sementara hal mengejutkan terjadi di persidangan dengan terdakwa Ferdy Sambo 29 November 2022. Seorang perempuan yang mengaku penggemar berat Ferdy Sambo nekat menerobos area sidang. Perempuan yang kemudian diketahui bernama Syarifah tersebut menghampiri Sambo sambil membawa sebuah bingkisan. Namun petugas keamanan pengadilan langsung memintanya keluar dari ruang sidang. Saya Syarifah Ina Sahab meminta maaf atas kejadian tadi siang di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Saya tidak ada niat atau maksud apapun. Namun aksi Syarifah ternyata tak berhenti. Pada 17 Januari 2023, perempuan asal Depok tersebut kembali mendatangi ruang sidang dan mengaku ingin memeluk Sambo. Ferdy Sambo pun menghindar dan sang pengagum Sambo pun kembali diamankan petugas. Mau salam sama Pak Sambo. Pengen peluk aja siap habis mudik kan. Sementara dari persidangan dengan terdakwa Putri Chandrawati, penampilan sang putri saat menjalani pemeriksaan pada 11 Januari 2023 menjadi sorotan publik. Pasalnya, Putri terlihat berbeda karena rambutnya terkuncir dan wajahnya yang lesu. Berbeda dengan penampilannya di sejumlah sidang sebelumnya dengan rambut yang terurai rapi dan riasan yang apik. Selain itu, Putri terus menangis saat menjalani persidangan dan menjawab pertanyaan hakim. Samuel Huta Barat, ayah Yosua, menilai Putri sedang membangun skenario demi mendapat simpati jaksa dan hakim dengan penampilan dan tangisannya. Saya sangat memperhatikan penampilan dia, berbeda dengan penampilan yang selama ini di dalam persidangan. Di dalam persidangan selama ini, yang saya perhatikan rambut dia itu selalu terurai. Melihat wajahnya hanya seperempat yang bisa kita lihat. Jadi dalam persidangan beberapa hari yang lalu, itu semua rambutnya diikat ke belakang. Dan di dalam persidangan itu dia membangun skenario tangis-menangis.
untuk menutupi kebohongannya dan untuk memancing rasa iba dari jaksa dan daripada hakim. Persidangan dengan terdakwa Putri Chandrawati juga sempat riuh dengan sorakan pengunjung saat jaksa penuntut umum membacakan tuntutan 8 tahun penjara untuk Putri Chandrawati pada 18 Januari lalu. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Putri Chandrawati dengan pidana penjara selama 8 tahun, dipotong masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Momen menarik lain yang juga jadi sorotan masyarakat datang dari persidangan dengan terdakwa Kuat Maruf. Kuat sempat menyapa pengunjung sidang dengan salam tanda jari cinta ala Korea. Kuat Maruf juga sempat membuat ruang sidang dipenuhi gelak tawa pada persidangan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Kuat menyebut ikhlas disebut memiliki kecerdasan di bawah rata-rata. Bagaimana terhadap keterangan 3 orang ahli ini di persidangan? Apakah benar semua? Apakah salah semua atau tidak tahu menang? Saya mau bertanya sama Bu. Oh, silahkan. Mohon maaf Ibu, kalau Ibu menyimpulkan saya di bawah rata-rata, saya ikhlas Bu. Namun Kuat rupanya tak terima kalau dikatakan dirinya kerap berbohong. Yang saya tanyakan, saya ini tipe orang pembohong, apa yang tidak jujur apa gimana Ibu? Soalnya akhir-akhir ini saya sering disebut pembohong dan tidak jujur Ibu, dan saya sakit dengan bahasa itu Ibu. Saking tak terima disebut pembohong, Kuat melalui penasihat hukumnya melaporkan majelis hakim sidang kasus pembunuhan berencana Yosua ke Komisi Yudisial (KY) terkait pelanggaran kode etik. Menurut penasihat hukum Kuat, banyak pernyataan hakim yang bersifat tendensius saat memeriksa para saksi. Apakah semua ajudan tinggal di Jalan Bangka? Saya tidak tahu, Mulia. Terus apa yang kamu tahu? Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kok anggap kami ini bodoh? Ada juga momen saat Ketua Majelis Hakim menegur Susi ART Sambo karena kerap menjawab lupa dan tidak tahu saat pemeriksaan saksi. Bahkan selama 2 jam pemeriksaan, Susi melontarkan kata tidak tahu sebanyak 49 kali, sementara kata lupa sebanyak 10 kali. Saya tidak tahu, Mulia. Itulah sebagian momen unik yang terekam di ruang persidangan. Kini, masyarakat tengah menanti babak akhir dari sidang penuh drama dan kontroversi yang selama ini menyita perhatian publik. Kemanakah palu hakim dan timbangan keadilan akan berpihak? Saudara, tak terasa 60 menit sudah kami menemani Anda dengan sejumlah liputan mendalam yang kami sajikan. Saya, Ihsan Sitorus, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.